attention. So I shift my gaze in your direction. Yeah, I look to you, God. Oh, even when the clouds are rolling in. Yeah, I live for you, God. Oh, even when my world is caving in. I choose you. I choose you. No matter where and over again, I choose you. 1, 2, 3, let's go. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan kita karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul memuji Tuhan. Marilah kita pada pagi hari ini ingin memuji Tuhan kita dengan sorak-sorai, dengan penuh sukacita, karena hanya Tuhan kita yang patut untuk kita sembah dan kita puja. Haleluya, amin. Marilah kita naikkan pujian yang pertama, datanglah ke baik-Nya. Kita ingin datang ke hadapan Tuhan, ke baik Tuhan, memuji namanya dengan sorak-sorai. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita naikkan pujian dari awal sekali lagi. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, amin. Jemaat terkasih, kita ingin memuji Tuhan kita dengan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Marilah kita naikkan pujian yang kedua ini dengan sepenuh hati untuk memuji Tuhan kita. Amin.我属于你，你是我永远的福分。这香这夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分。这香这夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，这香这夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。来，我们一起唱。我属于你，你是我永远的福分。这香这夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，这香这夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，这香这夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，这香这夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，
神荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。我哪都不想去，这想这也在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我哪都不想去，这想这也在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada pimpinan jemaat, majelis yang mempercayakan untuk melayani firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba waktunya bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan belajar melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Mazmur 46 ayat 1 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Allah, Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Firman Tuhan pagi hari ini saya memberikan tema perlindungan dan kekuatan yang dari Tuhan di masa pandemi. Jemaat yang dikasihi Tuhan pasti mengenal seorang pahlawan iman yang bernama Corrie ten Boom. Corrie ten Boom adalah seorang pahlawan iman yang berasal dari daerah Haarlem di Belanda. Dia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang mencintai Tuhan, dan mereka sangat
mengasihi bangsanya, orang-orang Yahudi. Pada tahun 1940, di bawah kekuasaan Hitler, Jerman menduduki Belanda dan mulai mengadakan aksinya, melarang orang Kristen beribadah, serta menangkap orang-orang Yahudi dan menyiksa mereka sampai mati. Kekejaman Hitler menggerakkan hati Corrie ten Boom untuk menyembunyikan orang-orang Yahudi. Tapi akhirnya tentara Jerman mengetahui dan Corrie ten Boom dimasukkan penjara bersama dengan orang-orang Yahudi. Di penjara, Corrie ten Boom merasakan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang terus menjaga, yang terus memelihara. Selama di penjara, Corrie menjadikan tempat itu sebagai tempat ibadah bersama tahanan yang lainnya. Mereka bersama-sama mencari Tuhan di tengah-tengah penjara. Mereka beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya dia tergerak untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Jerman agar boleh menjadi berkat bagi orang-orang Jerman. Selama melakukan kegiatan tersebut, penjaga tidak pernah masuk ke dalam barak tempat di mana mereka dipenjarakan. Mereka diselidiki, ternyata mereka takut. Mereka jijik dengan kutu kucing atau kutu anjing. Inilah perlindungan Tuhan nyata lewat kutu-kutu itu. Sipil penjara, penjaga penjara tidak berani masuk ke ruang penjara Corrie ten Boom. Perlindungan Tuhan yang nyata lewat kutu-kutu itu, keyakinan Corrie terhadap perlindungan, pertolongan Tuhan semakin kuat. Jemaat yang kasih Tuhan, merebaknya wabah virus corona COVID-19 di seluruh dunia telah menghadirkan kecemasan, menghadirkan ketakutan dan kekhawatiran. Demikian juga ditemukan virus corona dengan varian yang baru. Ketika jumlah pasien corona di Nusantara semakin meningkat secara cukup tajam dalam beberapa bulan terakhir ini, masyarakat Indonesia tidak lagi bisa menganggap mitos ancaman pandemi ini. Semua orang, termasuk orang-orang Kristen, orang-orang percaya, berusaha untuk menyikapi situasi ini sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sebagian mengalami ketakutan yang berlebihan, mengalami stres. Sebagian yang lain nampak tenang, bersandar, berserah kepada Tuhan. Beberapa pasien corona adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mereka mengasihi Tuhan, yang ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Semua upaya untuk menghindarkan diri dari pandemi ini harus dilakukan. Sering mencuci tangan dengan benar, menjaga pola makan yang sehat, beristirahat dengan cukup, tidak stres, rajin berolahraga, dan menghindari kerumunan orang, dan siap untuk menerima vaksin, mendukung pemerintah mengurangi penyebaran virus corona. Kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi penyebar atau tidak menjadi penyebar atau perantara virus. Hindari aktivitas yang tidak membuat kita terpapar. Jemaat yang kasih Tuhan, bagian kita adalah menjaga diri sebaik mungkin. Terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika sesuatu buruk terjadi terhadap kita, berarti Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik.
daripada sekedar perlindungan dan pertolongannya. Allah sedang menyertakan kita dalam rencananya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana halnya dengan pengalaman Politekkun, maka kita pun dapat mengalaminya. Jika kita mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan, maka kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas menghadapi badai kehidupan. Mengapa kita tidak perlu takut? Di dalam menghadapi badai kehidupan ini, kita tidak perlu takut karena dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca, di dalam ayat yang kedua sampai 8 dikatakan yang pertama, Allah tempat perlindungan bagi kita. Mazmur 46 merupakan sebuah mazmur keyakinan. Menurut beberapa penafsir, Mazmur 46 ditulis pada masa krisis di Israel, di mana Raja Asyur menyerang Yerusalem. Pada waktu itu Raja Hizkia meminta bantuan pada bangsa Mesir dan bukan datang meminta perlindungan kepada Tuhan. Padahal perlindungan dan penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel begitu nyata dialami sepanjang sejarah Israel. Bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan menolong mereka sewaktu dikejar oleh bala tentara Firaun dengan cara membelah laut itu dan memberikan jalan bagi bangsa Israel sehingga mereka selamat. Dalam Keluaran 14 ayat 13 dikatakan, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pengalaman mereka meminum air yang pahit, Tuhan menolong mereka dengan membuat air itu menjadi manis sehingga dapat diminum. Ketika mereka mengalami kesulitan makanan dan mulai disungut-sungut lagi, Tuhan memberikan mereka mana yang turun dari langit. Beberapa waktu kemudian, ketika mereka mulai bosan makan mana dan bersungut-sungut lagi, Tuhan tetap menyatakan pertolongan dan perlindungannya dengan memberikan mereka burung puyuh. Dan masih banyak lagi kenyataan perlindungan pertolongan Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel. Jemaat yang kasih Tuhan, dengan melihat pengalaman sejarah masa lampau, seharusnya bangsa Israel yakin bahwa Tuhan adalah kekuatan mereka, sumber pertolongan mereka. Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa dalam menghadapi setiap musuh-musuhnya. Dalam Mazmur 21 ayat 9 mengatakan, tanganmu akan menjangkau semua musuh-musuhmu, tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Tuhan adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Bagian ini sebenarnya mau meyakinkan kepada bangsa Israel akan kekuatan Tuhan dalam melindungi, dalam memberikan pertolongan yang mereka butuhkan tepat pada waktunya. Dia adalah Allah Israel yang akan berperang untuk mereka. Dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi mereka.
Jemaat kasih Tuhan, Tuhan merindukan umat-Nya, selalu mengingat akan hal ini, dan selalu memandang kepada Tuhan saja sebagai satu-satunya penolong yang sanggup melepaskan umat-Nya dari setiap kesulitan, penderitaan, serta memberikan jaminan perlindungan yang aman kepada mereka. Namun sangat disayangkan, manusia sering mencari perlindungan kepada kekuatan manusia yang bersifat sementara. Manusia tidak menyadari akan adanya kekuatan yang tersedia dalam Tuhan sebagai tempat perlindungan, kekuatan yang aman, sebagai penolong yang tidak pernah ingkar janji. Sehingga banyak orang mencari pertolongan kepada orang lain atau hal-hal yang lain sebelum mereka berpaling kepada Allah. Manusia berusaha mencari kekuatan, keamanan dalam kekayaan, kemampuan, keahlian, kedudukan, persahabatan, kuasa, politik, dan lain sebagainya. Ini yang dicari oleh manusia. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan Mazmur 46 ayat yang ketiga dan 4. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bila kita meneliti lebih dalam akan penggambaran dari Mazmur ini, kita akan melihat satu kekuatan dari kekacauan yang tidak pernah berkurang, tapi terus meningkat dan selalu mengancam umat Israel. Bahkan dikatakan di depan kekuatan kekacauan tidak akan ada ketakutan, karena Tuhan telah menaklukkan kekacauan itu. Allah mengontrol alam dan sejarah dunia ini. Oleh karena itu, pemazmur tidak merasa perlu takut apapun yang akan menimpanya, karena Tuhan yang dipercaya adalah Tuhan yang mengontrol kehidupannya, Tuhan yang memiliki pengaruh, yang mengontrol kehidupan mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap penderitaan, penganiayaan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan, pemeliharaannya sudah sangat terbukti. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan kembali Mazmur 46 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah adalah di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolong menjelang pagi. Kota Tuhan menjadi lokasi perlindungan Israel. Dan di dalam kota Tuhan, bangsa Israel merasa aman, karena di tempat itulah bersemayam yang kudus, yang kehadirannya dapat dialami, dirasakan oleh bangsa Israel, di mana air tidak lagi menjadi lautan yang mengancam, tapi menjadi sungai yang memberikan kehidupan. Sungai ini dialiri oleh aliran yang tenang dari sungai kasih karunia, dari berkat Allah, mengalir memenuhi umat Allah yang pada waktu mengalami kesesakan akibat terpaan badai dan amukan laut yang menerjang, yang sangat menakutkan. Namun kehadiran alam dalam kotanya itu
memberikan satu ketenangan, memberikan rasa aman bagi umatnya tatkala berada di tengah-tengah badai dan pergumulan. Ada di tengah-tengah masalah persoalan, Allah yang akan menolong umatnya, yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kemudian kalau kita perhatikan Mazmur 46 ayat 7 sampai 8, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bagian ini berbicara tentang perlindungan Tuhan dalam konteks bangsa-bangsa di dunia ini. Bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan bisa ribut, bisa saling menyerang, bisa saling berperang satu dengan yang lainnya. Tapi mereka akan sangat dikejutkan oleh suara ancaman Tuhan yang hadir di Sion. Begitu dahsyatnya suara ancaman Tuhan ini, sehingga bumi pun bergoncang. Walaupun demikian, kota itu tidak akan goncang, tidak akan hancur. Bangsa-bangsa kerajaan adalah kekuatan manusia yang mengancam, membuat kekacauan, tapi mereka tidak akan bertahan sama halnya dengan gunung-gunung itu. Hal ini disebabkan karena perlindungan Tuhan ada di sini, yang digambarkan sebagai stabilitas sejati di dalam dunia ini, di mana bangsa-bangsa asing yang kuat pada dasarnya tidak stabil. Tuhan berbicara dan bumi yang adalah tempat untuk kekuasaan jadi hancur, mencair, karena Allah yang menyertai dan menjadi kota benteng bagi Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang disebut 2 kali dalam perikop ini. Kita bisa melihat pada ayat yang 8 dan 12, nama Yakub mengingatkan kita akan janji penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi Yakub di Betel. Tuhan berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Dan janji ini pun berlaku juga bagi pemazmur sebagai umat Tuhan sampai saat ini. Saya ingin memberikan ilustrasi dalam khotbah ini. Pada tahun 1521, seorang yang bernama Martin Luther menghadapi kesusahan yang sangat besar, di mana nyawanya terancam akibat tindakannya yang memprotes kekuasaan Paus dan Gereja Katolik Roma yang menjual surat indulgensia, surat penghapusan dosa. Tetapi Martin Luther mendapatkan perlindungan dan pertolongan yang daripada Tuhan melalui Raja Frederick dan Kaisar Karel yang kelima. Dia membawa dia ke suatu tempat yang aman. Oleh karena itu setiap kali dia membaca Mazmur ini, dia selalu teringat akan perlindungan, pertolongan Tuhan yang nyata baginya. Dan Mazmur ini menjadi Mazmur yang favorit, yang mengilhami dia untuk menciptakan sebuah lagu yang cukup terkenal. Dan lagu ini masih berkumandang sampai hari ini. Allah, kota bentengku yang teguh.
Jemaat yang kasih Tuhan, yakinlah bahwa Allah adalah benteng kita yang teguh, tempat yang paling aman bagi kita untuk berlindung, berteduh, yang selalu menolong kita dari segala kesesatan hidup, yang menjadi sumber pengharapan kita di tengah-tengah angin ribut yang mengamuk. Mari kita saksikan video ini. Allah, kota benteng yang teguh. Kemudian yang kedua dari Mazmur ini, apa yang kita pelajari? Pada ayat yang ke-9 sampai 12, Allah adalah penguasa bumi. Jemaat yang kasih Tuhan, pandanglah di sini. Dalam bahasa aslinya adalah lihatlah bahwa Allah adalah tempat perlindungan, tempat kekuatan. Pemazmur mengajak setiap umatnya untuk melihat akan kuasa Allah, perlindungan yang sudah Tuhan nyatakan kepada dunia ini, baik di masa yang lampau maupun di masa yang akan datang. Lihatlah perlindungan Tuhan atas bangsa Israel sejak Musa sampai pada Raja Hizkia. Berapa banyak perbuatan Tuhan yang sudah dibuktikan
atas mereka pada waktu masa lampau. Untuk masa sekarang, pemazmur mengajak bangsa Israel melihat bagaimana Tuhan sudah menolong mereka sehingga bala tentara Asyur dikalahkan oleh Tuhan. Dalam Mazmur 46 ayat 9 sampai 10 dikatakan, "Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpahkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api." Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengundang umat Israel menyaksikan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Mereka melihat kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan kepada setiap kita, di mana Dia sanggup menghentikan peperangan, mematahkan busur panah, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Dan tidak ada satupun manusia atau bangsa di atas muka bumi yang dapat membanggakan diri di hadapan Tuhan, Sang Pencipta dan Penguasa. Dialah yang berkuasa atas seluruh bumi. Dan ini sudah terbukti dalam sejarah bangsa Israel, bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya kepada para musuhnya dan kepada para raja Israel yang menentangnya. Tuhan memiliki kekuatan yang dahsyat dalam mengalahkan musuh-musuhnya di bumi. Kemudian kita perhatikan ayat yang ke-11. "Diam dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Tuhan menginginkan agar orang Israel berhenti berusaha dengan kemampuan diri dan kekuatan sendiri, supaya mereka berbalik dan hanya mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi bangsa Asyur. Seperti janji Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, "Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Diamlah, maka kamu akan tahu bahwa hanya Tuhan yang berkuasa atas bumi ini." Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah dengan Tuhan berkata diam, maka gunung-gunung akan tenang, air laut tidak bergelora dan berbuih lagi? Apakah badai akan berhenti? Memang itulah yang terjadi ketika Tuhan Yesus memerintahkan angin badai di Danau Galilea itu untuk diam. Maka apakah memang maksud perkataan Tuhan Yesus adalah menenangkan angin dan badai itu? Tidak. Tuhan memerintahkan murid-murid yang diam di tengah badai itu agar mereka tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan. Begitu pula dengan kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit yang kita hadapi, masa COVID Corona ini kurang lebih 1,5 tahun melanda dunia. Semua orang takut, cemas, stres. Tapi jangan bimbang. Perlindungan Allah tetap diberikan. Penyertaan pertolongan Allah selalu diberikan kepada mereka yang berharap, berseru dan berserah kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini tidak berhenti sampai di sini saja, tapi ada kelanjutannya. Diam
Dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Terjemahan yang tepat berkata ditinggikan, dimuliakan. Tuhan itu namanya dapat dimuliakan di antara bangsa-bangsa di muka bumi ini lewat tantangan kesulitan yang dialami oleh setiap umatnya. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita di dunia ini akan aman-aman, semuanya lancar. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan yang kita jalani semuanya akan aman seperti di jalan tol. Tidak ada badai yang menerpa. Tapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa hanya Tuhan sajalah yang sanggup melindungi. Hanya Tuhan saja yang sanggup memberikan pertolongan di tengah badai yang dialami oleh setiap manusia. Sayangnya, seringkali terjadi adalah kita hanya datang memohon kepada Tuhan, mengangkat badai yang kita hadapi tanpa tahu rencana Tuhan atas hidup kita. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang ketika ditegur oleh Tuhan karena mereka menjadi takut dan kurang percaya kepada Tuhan. Padahal Yesus hadir bersama mereka di tengah-tengah badai yang mereka alami. Jemaat yang kasih Tuhan, ketakutan kita kepada badai yang mengancam memang tidak ada salahnya. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, Allah terkadang mengizinkan badai itu agar kita tetap bersandar, berserah, berseru kepada Tuhan, dan memiliki keyakinan yang teguh, keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat akan pertolongan Tuhan. Dan yang lebih penting daripada itu, ialah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di atas bumi melalui keberadaan kita di tengah badai pergumulan, badai masalah, badai pencobaan, sehingga pada akhirnya semua bangsa di dunia akan mengenal Tuhan sebagai pelindung, penolong, bahkan sumber kekuatan bagi setiap orang. Jemaat kasih Tuhan, seorang misionaris pernah menceritakan demikian. Pada suatu hari, Kori Tengu bertemu dengan malaikat. Dia mengatakan bahwa mereka umurnya tinggal 10 tahun lagi. Setelah 5 tahun, Kori terbaring sakit di tempat tidur tanpa daya karena diserang penyakit yang sangat parah. Datanglah malaikat itu kepadanya, sehingga Kori bertanya, "Bukankah umur saya masih 5 tahun lagi?" Malaikat itu menjawab, "Memang umurmu masih 5 tahun lagi. Tapi terserah kamu, apakah kamu mau sekarang dipanggil pulang ke rumah Bapa, atau kamu masih mau menunggu 5 tahun lagi?" Apa jawab Kori? Kori menjawab, "Mana yang lebih memuliakan Tuhan? Dialah itu yang terjadi. Dan dia masih hidup 5 tahun dengan keadaan tak berdaya, dengan keadaan sakit parah, ada di atas tempat tidur. Tapi dengan keberadaannya, banyak orang menjadi percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Mana yang lebih memuliakan Tuhan? Biarlah itu terjadi atas diri saya. Apakah kita berani berdoa demikian di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah pergumulan berat yang kita alami, di tengah-tengah badai pencobaan? Ada banyak orang mengeluh, banyak orang putus asa,
Banyak orang frustasi, banyak orang stres, karena mereka sudah tidak kuat menghadapi badai kehidupan, menghadapi pergumulan berat, tidak sanggup dan tidak mampu menanggung beban hidup yang amat berat yang mereka rasakan. Dalam kondisi yang seperti itu, mereka bukannya mencari Tuhan, tapi menempuh cara instan yang ditawarkan dunia dengan melakukan tindakan kompromi dengan dosa alias berbuat nekat. Solusi dan jalan keluar tidak mereka dapatkan. Mereka justru semakin terjerumus ke dalam lubang yang semakin dalam. Mungkin dengan sakit penyakit yang mereka alami, pergumulan pribadi, masalah keluarga. Mampukah kita berdoa seperti Kori dan Bu? Apakah kita mau memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan yang menerpa setiap kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Dia menjaga, melindungi, memberikan jalan keluar di tengah-tengah badai COVID. Allah ada bersama dengan kita. Dia menjaga, Dia melindungi, bahkan Dia terus memelihara kita sampai hari ini. Biarlah di tengah-tengah badai kehidupan yang kita alami, di tengah-tengah pergumulan masalah yang kita hadapi, di tengah-tengah sakit penyakit yang sedang kita rasakan, muliakanlah Tuhan melalui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah menolong kami di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang kami alami. Kami mau belajar seperti hamba-Mu Kori Tendu yang mau memuliakan Tuhan di tengah-tengah badai yang dia hadapi, pergumulan, sakit penyakit, masalah keluarga. Kami mau tetap memuliakan Tuhan, dan kami terus mau berserah, bersandar, berharap kepada pertolongan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. So many things they thought for my attention. So I shift my gaze in your direction.